Di sebuah kota yang sibuk, hidup seorang wanita bernama Alia. Ia adalah seorang wanita muda yang selalu menjalani hidup dengan penuh semangat. Alia bekerja di sebuah galeri seni yang sedang berkembang pesat, dan meskipun hidupnya tidak sempurna, ia merasa cukup bahagia. Namun, kebahagiaannya berubah ketika ia bertemu dengan Reza, seorang pengusaha sukses yang baru saja membeli beberapa lukisan di galeri tempatnya bekerja. Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar, karena menjawab salam hukumnya wajib. Reza adalah pria berusia 35 tahun, tampan, dan sangat karismatik. Penuh percaya diri dan selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi di balik itu, ia menyimpan segudang masalah dalam pernikahannya dengan Maya, istrinya yang sudah 5 tahun mendampinginya. Maya adalah seorang wanita yang sangat lembut, namun sejak beberapa waktu belakangan, hubungan mereka terasa semakin jauh. Cinta yang dulu ada di antara mereka perlahan mulai pudar. Alia, yang merasa terpesona dengan kehadiran Reza, mulai sering bertemu dengannya. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional, namun seiring berjalannya waktu, Alia merasa ada sesuatu yang lebih. Di sisi lain, Reza mulai merasakan kedamaian ketika bersama Alia, sebuah ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Namun, ada sebuah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Alia mengetahui bahwa Reza sudah menikah, dan dia adalah seorang suami. Meski hatinya mulai terikat dengan Reza, Alia tidak ingin menjadi wanita yang merusak hubungan orang lain. Reza juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia masih terikat pernikahan, meski hatinya mulai goyah. Di satu sisi, mereka saling tarik-menarik antara apa yang mereka inginkan dan apa yang benar. Alia berusaha menjaga jarak, namun semakin sulit menahan perasaannya. Reza, yang merasa tidak bahagia dalam pernikahannya, mulai tergoda untuk menjalani hubungan yang lebih dekat dengan Alia, meski ia tahu konsekuensinya bisa sangat besar. Pada malam yang dingin, Reza mengirim pesan kepada Alia. "Aku butuh bicara. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Alia merasa hatinya berdebar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan menjadi titik balik bagi hubungan mereka? Ataukah mereka akan terjebak dalam situasi yang lebih rumit? Alia duduk dengan gelisah di ruang tamu apartemennya. Pikirannya berputar, mencerna pesan yang baru saja diterimanya dari Reza. "Aku butuh bicara. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Kata-kata itu terasa begitu berat, namun Alia juga merasa terikat, ingin mendengar apa yang ingin disampaikan Reza. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Alia memutuskan untuk menemui Reza. Ia tahu, ini bisa menjadi langkah besar yang mengubah segalanya. Setelah bergegas keluar dan menuju kafe tempat mereka biasa bertemu, perasaannya semakin campur aduk, antara rasa penasaran dan ketakutan akan keputusan yang mungkin akan diambilnya. Reza sudah menunggu di meja pojok, tampak seperti seseorang yang sedang memikul beban berat. Ketika Alia duduk di hadapannya, Reza langsung menatapnya dengan tatapan serius. "Alia, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang terjadi antara kita? Ini bukan sesuatu yang bisa aku abaikan begitu saja." Alia menunduk, mencoba mengontrol dirinya. "Aku juga tidak tahu, Reza. Ini semua tidak mudah." Hatinya berdebar, namun ia mencoba menunjukkan ketegasan. Reza menghela napas panjang. "Aku tidak bahagia dalam pernikahanku, Alia. Aku mencoba untuk bertahan, tapi perasaan kita, aku tidak bisa menahannya lagi. Tapi aku juga tahu ini salah. Aku sudah berkomitmen pada Maya, meskipun rasanya semakin sulit untuk merasa utuh di sisi dia." Alia merasa terguncang. Dia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran pernikahan orang lain. Namun, hatinya tidak bisa membohongi perasaan yang tumbuh begitu cepat terhadap Reza. "Reza,
Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan kalian. Aku tidak ingin ada yang terluka. Reza menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tahu, dan aku merasa sangat bersalah. Tapi aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Dan kamu memberikan sesuatu yang aku rindukan. Aku bingung, Alia. Aku tidak tahu harus bagaimana. Alia merasa kesulitan untuk memilih. Di satu sisi, ia merasa bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan kehancuran. Reza, aku tidak ingin jadi penghalang. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap perasaan ini. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan betapa rumitnya situasi yang mereka hadapi. Perasaan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi juga penuh dengan konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh. Reza akhirnya memecah keheningan. Aku tidak bisa memberi janji, Alia. Aku sedang terjebak dalam keadaan yang sulit. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargai kamu lebih dari apapun. Alia menatapnya dengan hati yang penuh pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia harus mengikuti suara hatinya yang mengatakan untuk terus melangkah? Ataukah ia harus mundur dan membiarkan segala perasaan ini hilang begitu saja? Malam itu, Alia pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Setelah percakapan dengan Reza, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ia ingin sekali mengikutkan hatinya dalam hubungan ini. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hal itu bisa menghancurkan lebih banyak hal, terutama Reza dan Maya. Perasaan bersalah menyelubungi dirinya, meskipun perasaan terhadap Reza semakin kuat. Pagi berikutnya, Alia memutuskan untuk mencari ketenangan di taman kota. Saat duduk di bangku yang menghadap danau kecil, ia mengingat kembali kata-kata Reza yang penuh penyesalan. Aku ingin kamu tahu, aku menghargai kamu lebih dari apapun. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinganya, seolah memberikan harapan sekaligus menambah keraguan. Di sisi lain, Reza juga sedang berjuang dengan pikirannya. Ia merasa semakin bingung dengan perasaannya. Ia menghabiskan malam di kantornya, merenung tentang pilihan yang ada di depannya. Reza sudah cukup lama merasakan kekosongan dalam pernikahannya dengan Maya. Meskipun Maya adalah istri yang baik, perasaan cinta yang dulu ada sepertinya telah memudar. Kehadiran Alia membawa angin segar yang sudah lama ia rindukan. Tapi ia juga merasa terjebak dalam kontradiksi. Apakah ia harus memilih kebahagiaan pribadinya atau tetap berkomitmen pada pernikahannya? Setelah beberapa hari, Reza memutuskan untuk menemui Alia sekali lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat yang sama di mana percakapan mereka dimulai. Wajah Reza terlihat lebih serius dari biasanya. Ia tampak lebih matang dalam menghadapi dilema yang ia hadapi. Alia, Reza memulai, suara penuh ketegasan. Aku harus membuat keputusan. Aku sudah berpikir tentang kita, tentang perasaan kita. Tapi aku juga sadar, kalau aku tidak bisa terus menggantungkan harapan. Kita harus memilih, dan aku tidak bisa terus terjebak dalam kebingunganku. Alia menatap Reza dengan mata yang penuh kebingungan. Apa maksudmu, Reza? Apakah kamu ingin kita berhenti bertemu? Reza menggelengkan kepala. Bukan itu maksudku. Aku tidak bisa berhenti merasa apa yang aku rasakan untukmu. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus memberi keputusan tentang pernikahanku. Alia merasa hati ini semakin berat. Reza, aku tidak ingin jadi penyebab masalah dalam hidupmu. Kamu punya keluarga, punya istri yang sangat mungkin masih mencintaimu. Aku tidak ingin merusak semuanya. Reza terdiam sejenak, seperti meresapi setiap kata yang diucapkan Alia. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap perasaan ini. Aku merasa terjebak dalam pernikahanku, tapi di sisi lain aku tahu kalau aku memilihmu, itu berarti aku akan mengorbankan sesuatu yang besar. Apa yang sebenarnya kamu inginkan,
Reza? Tanya Alia, suara penuh harap. Apakah kamu benar-benar ingin keluar dari pernikahanmu? Reza menatap Alia dalam-dalam, matanya penuh kebingungan dan keputusasaan. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku ingin bisa bahagia. Tapi aku juga tidak bisa menyepelekan komitmen yang sudah aku buat. Alia merasa hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, perasaan ini akan membawa dampak besar bagi mereka berdua. Reza, katanya perlahan, aku tidak bisa menunggu selamanya. Aku tidak bisa menjadi orang ketiga yang tak pasti. Reza merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia ingin memilih Alia, tapi ia tahu jalan itu akan sangat sulit. Apakah ia harus memilih dirinya sendiri, atau tetap bertahan dengan pernikahannya yang terasa semakin jauh? Di luar jendela kafe, hujan mulai turun. Mereka berdua duduk dalam keheningan, saling berpandangan, merasakan betapa rumitnya jalan yang ada di depan mereka. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun perasaan antara Alia dan Reza semakin intens, keduanya merasa semakin terjepit oleh kenyataan hidup. Reza, yang terus berjuang dengan kebingungannya, akhirnya mengambil keputusan untuk berbicara dengan Maya, istrinya, tentang keadaan yang sudah tidak lagi bisa ia sembunyikan. Maya adalah wanita yang baik hati, dan meskipun hubungan mereka sudah tidak lagi sehangat dulu, Reza tahu bahwa Maya pantas tahu tentang kebimbangannya. Mereka bertemu di rumah mereka, setelah makan malam yang biasa, penuh keheningan dan jarak yang semakin terasa. Aku rasa kita perlu bicara, kata Reza dengan suara lembut, namun penuh penyesalan. Maya menatap suaminya dengan curiga, menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ada apa, Reza? Kamu tampak berbeda belakangan ini. Reza menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya memulai percakapan berat itu. Aku merasa kita sudah kehilangan sesuatu dalam pernikahan ini. Aku merasa ada yang kurang, Maya. Aku ingin jujur denganmu. Maya terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu merasa ada yang kurang? Apa maksudmu? Reza menunduk, merasa sangat berat hati. Aku tidak bahagia, Maya. Aku sudah mencoba untuk mempertahankan pernikahan ini, tapi aku merasa terjebak. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Maya terlihat terkejut, dan rasa sakit mulai muncul di wajahnya. Reza, kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Reza merasa hatinya hancur melihat kesedihan di wajah istrinya. Maya, itu bukan berarti aku tidak mencintaimu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang. Dan aku bertemu dengan seseorang yang membuat aku merasa hidup kembali. Maya terdiam, memproses kata-kata suaminya. Jadi ada orang lain? Tanyanya pelan, hampir tak percaya. Reza mengangguk pelan, meski hatinya terasa sakit. Iya, Maya, ada seseorang yang aku temui, dan perasaan itu semakin kuat. Maya menatapnya dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan, kecewa, marah, dan terluka. Aku sudah memberikan segalanya untuk pernikahan kita, Reza. Tapi kamu malah mengkhianatiku dengan cara ini. Reza merasakan beratnya kata-kata itu. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, Maya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini sangat sulit untukku. Di sisi lain, Alia juga merasakan kekosongan yang semakin besar di dalam dirinya. Ia tahu bahwa Reza sedang berjuang untuk membuat keputusan, dan ia merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Tidak lama setelah percakapan antara Reza dan Maya, Alia menerima pesan dari Reza, yang mengungkapkan niatnya untuk berbicara lebih lanjut. Mereka bertemu di taman yang biasa mereka kunjungi. Langit senja menyelimuti suasana, memberikan nuansa yang melankolis. Reza duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Wajahnya lelah dan penuh pertanyaan. Alia, katanya dengan suara rendah, aku sudah berbicara dengan Maya. Alia duduk di sampingnya, menatap Reza dengan hati yang penuh harap. Lalu, bagaimana? Reza menghela napas panjang. Aku harus memilih, Alia.
Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, dan aku tidak bisa terus menggantungkan harapan. Maya, dia sangat terluka, dan aku harus menghadapi kenyataan itu. Alia merasa hati ini semakin berat. Apa maksudmu? Kamu sudah memutuskan? Reza menatap Alia dengan mata yang penuh keraguan. Aku tidak tahu. Aku merasa seolah aku menghancurkan semuanya. Baik itu pernikahanku maupun hubungan kita. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Alia merasakan sesak di dadanya. Reza, aku tidak ingin kamu merasa terpaksa memilih. Aku tidak ingin jadi penyebab penderitaan siapapun. Reza memegang tangan Alia dengan lembut. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Alia, aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku ingin kita tetap ada di hidup masing-masing. Bahkan jika aku harus memilih untuk bertahan dengan pernikahanku, itu tidak berarti aku akan melupakan apa yang kita miliki. Alia menatapnya dengan mata yang penuh emosi, mencoba mencerna kata-kata Reza. Aku mengerti, Reza. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi kita harus berhenti saling menyakiti, apapun yang terjadi. Mereka terdiam sejenak. Hanya ada suara angin dan desiran daun di sekitar mereka. Hati mereka berdua dipenuhi oleh ketidakpastian. Namun mereka tahu satu hal. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa melupakan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam di antara mereka. Setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, Reza merasa semakin terperangkap dalam dilema yang tidak kunjung usai. Keputusan yang harus diambil semakin sulit, dan meskipun ia tahu ia harus memilih jalan yang jelas, hatinya tetap bimbang. Maya, istrinya, masih mencintainya, dan Alia, wanita yang ia rasakan sesuatu yang berbeda, juga menuntut perhatian penuh darinya. Hari-hari setelah pertemuan itu penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Reza merasa setiap langkah yang diambil semakin membawanya lebih jauh ke dalam labirin perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Tetapi pikirannya selalu kembali kepada Alia dan perasaan yang semakin sulit untuk dibendung. Alia di sisi lain, merasa semakin tidak nyaman dengan posisi yang ia jalani. Ia tahu bahwa Reza sedang berjuang, dan meskipun ia ingin terus berada di sisinya, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus menjadi orang ketiga dalam kisah ini. Kehadiran Maya yang jelas lebih dulu ada membuatnya merasa tertekan, dan rasa bersalah yang semakin menguasai dirinya. Suatu sore, Reza menghubungi Alia dan mengajaknya bertemu di tempat yang sudah tidak asing bagi mereka. Taman kecil yang menjadi saksi bisu perasaan mereka yang tumbuh begitu cepat. Hati Alia berdebar-debar saat membaca pesan itu. Apa yang akan dibicarakan Reza kali ini? Apakah ia akhirnya akan membuat keputusan? Mereka bertemu di bawah pohon besar yang sering mereka kunjungi. Reza duduk dengan ekspresi serius, berbeda dari sebelumnya yang selalu tampak lebih santai dan terbuka. Alia duduk di sampingnya, menatap wajahnya dengan cemas. Alia, Reza mulai dengan suara berat. Aku sudah membuat keputusan. Alia menatapnya dengan cemas, menunggu kelanjutan kata-katanya. Keputusan apa, Reza? Reza menghela napas panjang. Aku harus berpisah dengan Maya. Alia terkejut, jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Kamu benar-benar akan bercerai? Reza mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Aku tidak bisa terus berpura-pura, Alia. Aku sudah mencoba, tetapi aku merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak aku inginkan lagi. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini, dan aku tidak bisa menyakiti Maya lebih lama lagi. Alia merasa berat mendengar kata-kata itu. Di satu sisi, ia merasa lega karena Reza akhirnya mengambil keputusan. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa bersalah. Maya adalah wanita yang baik, dan perpisahan itu pasti akan menghancurkan hatinya. Tapi Reza, Alia mulai dengan suara gemetar, apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin ini yang terbaik untukmu? Untuk kita? Reza menatap Alia dengan tatapan penuh emosi. Aku tidak tahu apa yang terbaik, Alia.
Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang dipenuhi kebohongan. Aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Alia merasa air matanya mulai menggenang. Aku tidak ingin jadi penyebab kehancuran hidup seseorang, Reza. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di antara kami berdua. Reza meraih tangan Alia, menggenggamnya dengan lembut. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku yang membuat keputusan ini, dan aku tahu risikonya. Aku hanya ingin bersama denganmu, tapi aku tahu bahwa jalan ini akan menyakitkan banyak orang. Mereka terdiam sejenak, saling berpandangan dengan hati yang penuh beban. Alia tahu bahwa apapun yang terjadi, perjalanan mereka akan penuh dengan luka dan penyesalan. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan antara mereka begitu kuat untuk diabaikan. Di sisi lain, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap suaminya. Reza semakin sering keluar rumah, menghindar darinya, dan tidak lagi menunjukkan perhatian yang ia harapkan. Maya yang sudah mencium adanya sesuatu yang tidak beres, akhirnya memutuskan untuk menghadapi suaminya secara langsung. Maya mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya pada Reza, ingin mendengar dari mulutnya sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Reza, ada apa dengan kita? Tanya Maya dengan suara yang lembut namun penuh kekhawatiran. Reza menunduk, merasa sesak di dada. Maya, aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku harus jujur. Aku tidak lagi merasa sama seperti dulu. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Maya merasa jantungnya terhentak mendengar kata-kata itu. Jadi, kamu tidak mencintaiku lagi? Reza menggelengkan kepala, tak mampu berkata-kata. Aku tidak tahu harus bagaimana, Maya. Aku sudah mencoba untuk mempertahankan semuanya, tapi aku merasa terperangkap. Maya terdiam, merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Jadi, kamu sudah menemukan seseorang lain? Reza menatap Maya dengan penuh rasa bersalah, mengangguk pelan. Iya, Maya. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Maya menundukkan kepalanya, mencoba menahan tangis yang ingin keluar. Aku sudah mencintaimu, Reza. Aku sudah memberikan segalanya untuk pernikahan kita, tapi sekarang aku kehilanganmu. Hari-hari setelah perbincangan itu terasa semakin penuh dengan ketegangan. Maya, yang kini tahu segalanya, merasa hancur. Ia berusaha untuk tetap tegar di depan Reza, tetapi hatinya terasa teriris setiap kali melihat suaminya menghindar. Reza pun tidak bisa menahan perasaan bersalahnya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil tidak akan pernah bisa diubah, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Alia, di sisi lain, merasa kebingungannya semakin mendalam. Meskipun ia ingin bersama Reza, ia tidak ingin menghancurkan hidup orang lain. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana jika perpisahan itu justru membuat segala sesuatunya lebih buruk? Ia juga tahu bahwa meskipun Reza sudah memutuskan, perjalanan mereka berdua akan penuh dengan rintangan yang tak terbayangkan. Pada suatu malam, Reza memutuskan untuk bertemu dengan Alia di taman yang sudah menjadi tempat favorit mereka. Ia tahu bahwa mereka harus berbicara lebih serius, karena perasaan yang semakin kuat antara mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika Alia datang, Reza sudah duduk di bangku panjang yang sama, kali ini dengan wajah yang lebih serius daripada sebelumnya. Alia, Reza mulai dengan suara berat. Aku merasa semakin tertekan. Aku tahu kita sudah membuat keputusan, tapi aku merasa aku semakin kehilangan kendali. Aku tidak bisa membohongi perasaan ini lagi. Alia duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Reza. Aku juga merasa semakin tersesat. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku tidak ingin kamu menyesal dengan keputusan yang kamu buat. Reza menatap Alia dengan tatapan penuh keraguan. Aku tidak ingin menyesal, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku merasa kita semakin dekat, Alia. Tetapi aku tahu ini akan menghancurkan banyak hal. Alia menggenggam tangan Reza dengan lembut. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Reza. Tapi aku juga tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini.
Aku ingin kita bersama, tetapi aku tahu itu tidak akan mudah. Reza menunduk, merasakan bebannya semakin berat. Aku sudah memutuskan untuk berpisah dengan Maya, Alia. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani hidup baru tanpa rasa bersalah. Aku merasa seolah-olah aku menghancurkan segalanya, terutama hatimu. Alia menatap Reza dengan mata yang penuh empati. Reza, aku tidak ingin kamu merasa seperti itu. Aku tahu ini sulit, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Tapi jika kita memutuskan untuk bersama, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Di sisi lain, Maya tidak tinggal diam. Ia merasa perpisahan ini semakin dekat, dan ia tahu bahwa Reza telah membuat pilihan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah berbicara dengan beberapa teman dekat, Maya akhirnya mengambil keputusan untuk berbicara langsung dengan Alia. Meskipun ia tahu itu akan sangat sulit, Maya menghubungi Alia dan mengajaknya bertemu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang cukup tenang untuk berbicara. Alia merasa cemas, tetapi ia tahu ini adalah percakapan yang harus ia hadapi. Alia, Maya mulai dengan suara yang tenang namun penuh emosi. Aku tahu aku bukan orang yang pantas untuk bertanya-tanya, tapi aku harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Reza? Alia menatap Maya dengan mata yang sedikit basah, merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Maya, aku tidak ingin membuatmu semakin terluka. Aku tidak pernah berniat merusak pernikahan kalian. Maya menghela napas panjang. Aku sudah mencium bau kebohongan sejak lama. Alia, aku tahu ada sesuatu yang berbeda antara kalian. Aku hanya ingin tahu kebenarannya.